Hai hai hai, jumpa lagi dengan Eat and Out. Hari ini aku mau ajak kamu ke objek wisata yang saat ini sangat viral di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Namanya adalah Gua Pindul. Di sana kita akan diajak untuk mengeksplorasi tidak hanya Gua Pindul, tapi juga Sungai Oya dan Gua Tanding. Seperti apa keseruan yang ada di sana? Yuk tonton video ini sampai selesai guys. Start dari Joglo Ayam Tentrem Prambanan, melewati Jalan Solo, dan setelah sampai Candi Kalasan, Google Map mengarahkan kami ke Jalan Opak Raya menuju Piungan. Jika kamu dari Semarang atau Solo menuju Gunung Kidul, better lewat sini deh, karena jalannya mulus banget, nggak begitu ramai dan lebih dekat. Dari Piungan, kita melewati Bukit Patok. Jalanannya naik turun dan berkelok, tapi jangan khawatir guys, karena jalanannya bagus dan lebar kok. Mendekati Gua Pindul, beberapa kali kami disampari orang yang menawarkan untuk menjadi guide selama wisata di Gua Pindul. Nah, tips buat kamu guys, sebaiknya reservasi dulu sebelum keberangkatan. Kebetulan kami sudah punya reservasi dan mendapat harga yang lebih murah melalui operator Pancawisata, namanya Pak Daryono. So, kalau kamu mau kontak dan harganya aku cantumin di akhir video ini ya. Sampailah kita di Desa Bejiharjo, pelopor wisata Gua Pindul. Dan Pak Daryono memandu kami sampai ke base camp Pancawisata. Ini tempat parkirnya guys, cukup luas ya. Di sini ada tempat penitipan barang karena kita akan berbasah-basahan. Lanjut, kita mengenakan baju pelampung. Habis itu kita bawa ban masing-masing menuju ke start point Gua Pindul. Kalau Ibu Ratu berhubung sudah lansia ya guide-nya bawakan bannya sih guys. Wahana ini disebut cave tubing, artinya menyusuri aliran sungai di dalam gua dengan menggunakan ban dalam. Karena aliran sungai di dalam Gua Pindul ini tenang, jadi aman guys untuk anak kecil maupun orang tua. Tapi tetap ya waspada dalam pengawasan. Ini mulut guanya guys. Jarak dari sini sampai keluar gua sekitar 350 meter yang akan kita tempuh selama kurang lebih 45 menit. Di sini ada tangga bekas akses penangkaran burung walet. Ketinggian gua dari permukaan air 4 meter dengan lebar gua 5 meter. Kami dipandu oleh guide yang sabar dan perhatian serta lucu dan clear saat menerangkan detail mengenai Gua Pindul ini. Namanya Mas Bowo. Dijelaskan mengenai stalaktit dan stalagmit. Beliau menerangkan bahwa 1 meter stalaktit baru bisa terbentuk membutuhkan waktu 9.000 tahun guys. Bayangin deh. Selain itu dijelaskan mengenai jenis-jenis batu stalaktit, batu kristal, pilar, dan tirai. Sangat edukatif dan menarik sekali guys. Bagian gua yang lebih dalam yang berbatu kapur dihuni ribuan kelelawar. Di situ terlihat seperti banyak noda. Nah, itu terbentuk dari kencing kelelawar yang menandai daerah tempat tinggalnya. Jadi, dengan begitu jika si kelelawar itu pergi, dia akan kembali ke tempat yang sama, tidak akan salah rumah dengan kelelawar yang lain. Unik ya? Ini dia tempat favorit para pengunjung yang menyukai petualangan. Di atas gua ada lubang yang menjadi tempat masuknya cahaya matahari ke dalam gua ini guys. Lihat guys, biasanya anak muda melompat terjun di area ini. Kalau aku sih nggak ikutan ya, karena udah nggak muda lagi. Finally, cave tubing Gua Pindul berakhir di sebuah pintu air. Eits, jangan skip dulu ya guys. Kita akan lanjut ke river tubing Sungai Oya. Let's go. Jarak dari Gua Pindul ke Sungai Oya ini kurang lebih 1 km guys. Jadi kita diantar dengan mobil bak terbuka. Sebagai informasi, daerah ini penghasil minyak kayu putih. Di sepanjang jalan kita temukan pohon kayu putih yang merupakan bahan pokok pembuatan minyak kayu putih. Aroma minyak kayu putih tercium kuat dari daun pohon ini. Menuju start point river tubing, kita harus menyeberangi bagian sungai ini dulu guys. Harus hati-hati ya, karena banyak bebatuan yang licin dan tajam. Untungnya Mas Bowo menuntun kami dengan sabar. Sampailah kita di start point. Kita menggunakan ban pelampung lagi dan saatnya meluncur. Arusnya tidak terlalu deras, namun menyenangkan karena ada gelombang-gelombang jeram yang membuat suasana makin seru.
Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan yang indah dan sangat eksotis karena berada di antara bebatuan padas yang menakjubkan, guys. Nah, ini tempat favoritnya, guys. Air terjun yang cantik dan spot untuk meloncat ke sungai dari atas tebing. Karena nggak berani loncat, kami milih masuk ke air terjunnya aja deh. Nggak kalah seru kok. Nah, yang sebelah sini bukan aliran air sungai yang jatuh, guys, tapi berasal dari sumber mata air yang mengucur ke bawah. Menjelang finish point, aliran airnya makin tenang dan sampailah kita di akhir perjalanan Sungai Oya. Sambil menunggu dijemput kendaraan menuju destinasi selanjutnya, kami melipir di warung ini, guys. Ini murah banget loh. Kami makan gorengan dan teh manis bertiga cuma habis 11.000. Santai dulu, guys, menikmati pemandangan sawah hijau dan menghirup udara segar. Sedap. Langsung aja ya, destinasi ketiga, Gua Tanding. Gua Tanding adalah wisata menyusuri aliran air bawah tanah dengan menggunakan perahu karet. Masidik guide kami memberikan pengarahan sebelum masuk gua. Panjang gua 450 meter dengan satu mulut gua, sehingga kita akan masuk melalui pintu ini dan kembali keluar melalui pintu ini juga. Perjalanan ditempuh dalam 1,5 jam. Ada bagian gua yang sempit, tapi ada juga bagian gua yang lebarnya bisa sampai 8 meter. Tingginya ada yang mencapai 11 meter dan kedalaman air maksimal ada yang mencapai 8 meter. Dibanding Gua Pindul, suasana Gua Tanding tidak kalah menawan. Di sini lebih gelap dan sunyi, tapi kalau menurutku ya guys, ini lebih natural. Gua ini tidak diberikan banyak lampu karena cahaya lampu itu membawa panas yang akan membuat pertumbuhan stalaktit dan stalagmit itu berhenti. Guanya mulai menyempit, namun disinilah atap yang paling tinggi. Menurut ahli geologi, dulu gua ini ada di bawah permukaan air laut dan disinilah terdapat pusaran-pusaran air. Di rongga yang paling sempit, disitulah tekanan air yang paling kuat, sehingga air itu menggerus paling cepat menghasilkan atap yang paling tinggi. Ini lubang buatan untuk sirkulasi udara, dan ini spot bagus untuk foto pada saat matahari masuk melalui lubang ini. Satu lagi spot foto yang mengagumkan di sini guys, yang dikenal dengan sebutan Angel Wings, yaitu batu stalaktit tirai raksasa yang berbentuk seperti sayap dengan sinar kuning keemasan yang menambah eksotisme gua ini. Dan disinilah asal mualanya ditemukan Gua Tanding. Nama dari Gua Tanding diambil dari penemunya, yaitu Mbah Harto Tanding. Pada tahun 90-an, Mbah Harto hendak menggali sumur. Ketika mencapai kedalaman tertentu, linggisnya menembus hingga rongga perut bumi. Tak sengaja, gua ini ditemukan Mbah Harto Tanding. Nah, itu lubang sumurnya, dan itu tepat berada di belakang rumah Mbah Tanding. Kamu nggak perlu khawatir kalau ada ular ya guys, karena ular tidak akan survive di sini. Binatang air yang bisa hidup di sini hanya ikan lele, hampala, sidat, dan melem. Sedangkan yang di atas permukaan air hanya kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Oke, dari 3 tempat yang kita eksplor tadi, ini harga satuannya dan ini harga paketnya. Untuk promo dan reservasi, ini kontaknya. Aku rekomendasikan kamu untuk eksplor 3 lokasi ini guys, karena banyak sekali pengetahuan yang ku dapat. Selain merasakan sensasi rafting yang sangat menyenangkan dan menikmati eksotisme keindahan alam yang menakjubkan. Sampai sini dulu ya guys, tunggu review selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you!